Halo, jumpa lagi di channelnya teman-teman. Dan kali ini teman-teman lagi ada di Pantai Sadranan, Jogja. Di sini kalian bisa main snorkeling, kemudian kalian bisa main kano atau main kayak, kemudian kalian juga bisa main pantai, main pasir, ombaknya tenang guys. Kemudian kalau kalian malas-malas basah-basahan, kalian juga bisa kongko-kongko, duduk-duduk, bahkan main di cafe. Buat sunsetan keren banget guys. Pokoknya dijamin keren. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, pastikan kalian sudah subscribe channelnya teman-teman, aktifkan notifikasi, jangan lupa klik and share. Thank you. Kita lanjut sekarang. Ceritanya, teman-teman menginap di salah satu homestay yang ada di dekat lokasi pantai ini. Ini adalah homestay yang posisinya strategis guys. Kalian nanti bisa tonton review lengkap teman-teman mengenai homestay ini. Simple, padat, singkat, dan tips-tipsnya itu ada di link terpisah. Ada di sisi kanan atas linknya nanti muncul. Kalau kalian nanya kenapa homestay, kenapa nggak hotel? Ya sebetulnya hotel juga ada, cuman lokasinya rada-rada jauh. Kali ini kita nyobain yang homestay dan ternyata ya kalau tujuannya cuma sekedar untuk tidur malam dan sebagainya mah masih homestay masih oke lah. Dan dari homestay kalau kalian mau main ke laut itu tinggal turun aja jalan kaki ya kurang lebih 50 meter itu udah posisinya udah masuk pantai guys. Begitu kalian turun dari homestay itu sudah area banyak orang jualan makanan-makanan seafood di sekitaran pantai. Jadi secara lokasi kalau kalian mau cari makan, mau sarapan, mau cari oleh-oleh, kemudian mau cari pernak-pernik untuk seputar permainan bermain ke pantai di sini bisa guys. Nah, kalau kalian lihat di depan, di kanan kiri itu ada baju pelampung. Karena memang di sini itu area bermain yang sangat menarik, guys. Tuh, di sini ada kano, kemudian kalian nanti bisa snorkeling. Kalian bisa lihat kan ombaknya di depan. Ombaknya itu cuma sampai garis jauh di depan itu, guys. Artinya ada banyak area yang ombaknya tenang, guys. Tuh. Ombaknya nggak akan sampai pinggir, nggak akan sampai tepi-tepi. Yang ada sih airnya masih ada, cuman bukan ombak yang kenceng. Jadi ini adalah pantai yang ideal untuk kalian bisa bermain air di tepi pantai. Kalian bisa snorkeling dengan tenang, kemudian kalian bisa main kano dengan tenang. Dan tidak heran, Pantai Sadranan ini adalah salah satu pantai top rising lah. Ini salah satu pantai yang ramai banget guys, jadi tujuan wisata di Gunung Kidul, Yogyakarta. Karena apa? Karena opsi pilihan main kalian banyak. Kalian nggak cuma sekedar main di pantai, main pasir, main air laut. Kalian bisa lihat karang dangkal, kalian di sini bisa main kano, bisa main snorkeling dan sebagainya. Dan relatif aman untuk anak-anak karena apa? Karena ombaknya tenang, guys. Tipikalnya mirip dengan kalau Donon bilang sih Pantai Drini ya. Jadi Pantai Drini itu juga garis lautnya lumayan jauh kalau lagi posisi surut. Dan di sini kalau posisi surut airnya tuh nggak habis guys, jadi kalian masih tetap banyak genangan air. Sementara kalau kalian bandingin kayak Pantai Kukup itu kalau misalnya posisi lagi puncak surut, beneran airnya jauh ke laut. Kemudian di sisi karang-karangnya itu tinggal yang air yang terjebak di karang aja. Di sini masih bisa buat main kano, jadi masih asik lah. Dan kalau kalian mau datang ke sini main kano atau snorkeling, disarankan kalian datang ke sini at least sebelum jam 10. Jadi paling enak itu kurang lebih jam 10 startnya lah guys. Karena kalau pagi hari ombaknya masih sampai ke tepi pasir. Jadi kalau main kano ya ombaknya masih kerasa. Tapi kalau udah jam 10 ke atas, itu udah mulai tenang air lautnya. Ombaknya udah mulai menjauh guys. Sementara kalau kalian sore hari, ya mungkin batasnya mungkin sekitar jam 5 sore kali ya. Jam 5 sore itu ombaknya udah mulai datang lagi, udah mulai tinggi walaupun belum besar. Ya intinya semakin malam, semakin gelap, nanti ombaknya akan mulai semakin naik lah. Selanjutnya informasi mengenai pricing, mengenai harga. Nah, dimulai dari harga tiket masuk guys. Kalau kalian datang ke sini nanti kena tiket retribusi wisata masuk ke area pantai itu 15.000 termasuk asuransi jasara harja. Tapi tiket pantai itu bisa berlaku untuk banyak pantai guys, jadi segambreng. Nanti ada listnya di tiket kalian. Selanjutnya kalau kalian sudah main di pantai, kalau kalian mau main kano itu harganya satu kano itu 100.000 guys.
Bisa diisi sampai 4 orang dan sepuasnya. Kalau kalian mau pinjam kanonya sekali bayar 100.000, kalian mulai dari jam 10 pagi mau sampai jam 5 sore, nggak capek-capek pakai terus bisa. Opsi berikutnya kalian bisa main snorkeling, sewa alatnya 25.000 per satu set alat guys. Atau kalau kalian mau pakai jasa kru orang warga setempat yang bisa mengoperasikan kano, kalian tinggal duduk nongkrong dan kalian foto-foto, itu juga bisa. Kalau tips dari The One mengenai kano, sebaiknya sih kalian pegang sendiri. Jadi sewa satu perahu, satu kano, kemudian kalian naik ya 2-4 orang masih aman. Yang penting kalian selalu mematuhi rambu-rambu atau peraturan keselamatan yang sudah ditetapkan oleh warga setempat, yaitu pakai pelampung dan tidak boleh melebihi garis batas main, yaitu pelampung putih yang kalian bisa lihat itu di panjang pantai guys. Dan usahakan kalian mainnya tuh di kurang lebih di kisaran siang hari lah guys, di antara jam 10 ke atas dan sebelum sore hari, sebelum matahari terbenam. Itu ombaknya masih relatif kecil, jadi kalau kalian kena ombak nih, lihat nih ada kano kena ombak, efeknya cuma naik ayunan gitu aja guys, jadi aman kok. Ini contoh ibu-ibu yang naik kano nyebrang ke daratan di atas karang, kemudian berhenti foto-foto. Yang teman-teman suka adalah di sini airnya jernih guys, jadi bisa kelihatan mana area yang dangkal maupun yang dalam. Nah, di depan itu juga ada pulau, namanya Pulau Watu Lawang. Dan dalam kondisi air yang lagi surut, di puncak surut itu kurang lebih di sekitar jam 2, jam 3 siang guys, itu bahkan kalian bisa jalan kaki sampai ke area pulau itu guys. Jadi di sini pilihan kalian, destinasi wisatanya ini seru-seru guys. Selanjutnya bagi kalian yang nggak mau basah-basahan atau mungkin udah kelar main airnya tapi sekarang cuma pengen santai-santai, nongkrong-nongkrong, kalian juga bisa duduk-duduk di area gubuk maupun di payung-payung tenda. Di sini juga ada cafe guys. Itu yang sebelah kiri yang putih biru itu adalah salah satu cafe yang terkenal di Pantai Sadranan, yaitu The Roka. Nah, kalian juga bisa nongkrong di situ sambil menikmati pantai, duduk di beanbag, kemudian nongkrongin sampai sunset. Mantep guys kalau kesini guys. Dan kalian juga bisa naik ke atasnya ya guys, di bukitnya The Roka itu. Oke, sampai di sini review singkat One mengenai Pantai Sadranan, salah satu pantai yang lagi ngehits di Yogyakarta. Untuk rutenya, kalau kalian pengen tahu rutenya, kalian bisa tonton video The One mengenai menyusuri JJLS menuju Pantai Sadranan. Di situ The One juga tunjukin rute lengkapnya dari JJLS sampai ke pintu pantai. Kemudian di sini kalian juga bisa main jalan kaki ke pantai sebelah. Tadi di sebelahnya itu ada Pantai Ngandong, atau nanti kalian juga bisa ke Pantai Selili. The One punya videonya juga masing-masing pantai tersebut, tontonin di channel The One. Jadi kalian mau liburan keluarga, yang mau family trip, kemudian ini yang area yang ramah anak, itu ada di Pantai Sadranan guys. Kalian pasti akan happy kesini, nggak nyesel. Semua tipe karakteristik pantai yang kalian cari itu bisa kalian temukan di sini. Oke, demikian bersama The One. Sampai ketemu di liputan video review berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, maupun share. Bye-bye!